Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kita memasuki minggu kedua setelah UTS ya. Materinya melanjutkan subbab materi minggu lalu ya, untuk mempersingkat durasi video dan mengoptimalkan video materi. Kita langsung saja ke materinya ya teman-teman ya. Oke, materi kita hari ini mengenai analisis arus MES. Ya, Ibu harap teman-teman sudah memahami materi minggu lalu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan untuk pertanyaannya ya teman-teman. Nah, untuk ini juga kita sama-sama menganalisis, cuman bedanya metodenya teman-teman yang berbeda. Kalau minggu lalu mengenai analisis arus not, nah yang ini mengenai analisis arus MES. Seperti apa bedanya nanti kita pelajari, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya di mana. Oke, silakan disimak materinya. Tetap semangat. Oke. Nah, analisis MES. Analisis MES ini dia menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2 nih teman-teman. Udah tahu ya Kirchhoff 2 seperti apa? Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Kemudian arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Jadi di analisis MES ini yang dicari itu adalah arus. Kemudian analisis MES ini dapat diterapkan pada rangkaian searah maupun bolak-balik. Oke, lanjut ya. Nah, aturannya ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama, misalkanlah sebuah arus yang mengalir pada setiap lintasan tertutup dengan arah yang bebas, bisa searah atau berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kemudian aturan analisis yang kedua, biasanya jumlah arus dalam lintasan tertutup ini menunjukkan jumlah persamaan arus yang terbentuk. Nih. Jadi jumlah arus dalam lintasan tertutup ini menentukan jumlah persamaan arusnya ya. Aturan ketiga, metode ini mudah diselesaikan jika sumber dayanya adalah sumber tegangan. Nah, ini bukan aturan ya, cuma info aja. Yang keempat, yang seterusnya maksud ibu, apabila ada sumber arus, maka diperlakukan sebagai supermesh. Gitu ya, supermesh ini ada di pelajaran minggu lalu atau minggu sebelum UTS gitu teman-teman ya. Supermesh itu maksudnya jadi ada lebih dari 2 loop. Oke, supermesh adalah pemilihan lintasan untuk menghindari sumber arus, karena pada sumber arus besar tegangan terminalnya tidak diketahui, itu maksudnya ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada contoh menentukan nilai arus dengan analisis MES. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada rangkaian ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin nih, ada berapa loop nih di sini kan tuh. Ini ada loop nih. Nih, berarti teman-teman lihat gambar yang kedua ini ya. Ini sudah dibikin loopnya. Kemudian ini dibikin searah jarum jam. Nah, jadi misalkanlah ada arus I1 dan I2 mengalir dalam tiap lintasan tertutup, berarti arus I yang dicari adalah I1. Nih, jadi kan yang ditanya itu yang ini ya. I ini ada pada loop 1. Nih, kita kan loop 1, ini loop 2. Jadi I itu sama dengan I1. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencari I ini, berarti sama aja teman-teman itu mencari I1. Maksudnya seperti itu. Nah, langkah pertama kita tinjau loop 1. Nah, di tinjau loop 1 ini menggunakan hukum Kirchhoff 2 dari dimana jumlah aljabar tegangan sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman lihat nih sini di pada loop 1 ya, perhatikan loop 1. Di loop 1 ini teman-teman menjumpai apa nih? Ada ketemu min 16, karena ini positif negatifnya ya, ketemu min 16. Terus ketemu apa lagi nih? Ketemu dengan tegangan yang kita bicarakan ya, dimana tegangan itu sama dengan I kali R. Nah, jadi di sini ada
berarti di sini ada 2i ya. Nah, di sini ada 2i. Kemudian ketemu lagi dengan 9 volt. Kalau udah volt berarti udah langsung volt. Ketemu lagi dengan di bawahnya ini ada 3 ohm. Nah, teman-teman lihat di sini 3 ohm ini dia ada arusnya ada dari 2 nih, ada I1 dan I2 nih. Yang 3 ini ya. Jadi teman-teman umpamakan yang selalu yang besar itu yang di dia, yang lagi di kita lewatin loop 1, berarti di sini I1 dikurang I2. Nah, udah dapat persamaan seperti ini, teman-teman tinggal turunkan lagi nih ke bawah. Nah, jadi dari situ dapatlah 5 I1 min 3 I2 sama dengan 7. Ini hitungan biasa ya teman-teman, tinggal diputar. Jadi kayak gini nih. Kalau kita tulis lagi kan berarti ini 3i yang ini. Ini kan ada 2i1. Nah, ini kan 3i1 dijumlah dapatlah 5i1. Kemudian I2-nya, I2 mana I2? Oh, I2-nya ada di sini. Ini 3 dikali I2 min 3 dikali min I2 sama dengan min 3 I2. Nah, kemudian udah yang tidak ada I-nya berarti 16 min 16 plus 9, udah min 16 plus 9 sama dengan berapa? Min 7 sama dengan 0 ya. Nah, dia dipindah ke sebelah kanannya sama dengan ke sini. Nah, jadi dia plus 7. Jadi di sini dia plus 7. Oke. Nah, kemudian teman-teman tinjau loop 2 nih sekarang. Loop 2 ada apa aja hukum Kirchhoff 2 ya. Jadi kita lihat itu tegangannya. Nih, ketemu dengan apa nih? Nah, ketemu dengan langsung min 9 ya, karena kan udah volt. Min 9 ketemu dengan 6 kali I2 ini. Ketemu dengan plus 6 volt ini. Ketemu dengan 3 nih. 3 ini ada 2 nih. Dia ada arus I2 dan I1. Nah, jadi I2 min I1 gitu. Nah, dapat seperti ini, sama jabarin lagi. Yang I1 mana, yang I2 mana, yang enggak ada I-nya mana gitu ya. Teman-teman hitung seperti biasa nih. Mana nih I1? Oh, berarti ini nih, 3 dikali min I1 sama dengan min 3 I1. Yang mana lagi ada I2 nih? I2 nih, 6 I2 dengan 3 I2 plus, jadi plus 9 I2. Yang tidak ada variabelnya, berarti 9 min 9 plus 6, udah. Min 9 plus 6 berapa nih? Min 3, sama seperti tadi cari caranya. Min 3 sama dengan 0, dipindah ke sebelah kanan sama dengan, jadi dia sama dengan plus 3. Nih ya, nih udah. Nah, kemudian teman-teman substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, tadi kan persamaan satunya ini, persamaan 2-nya yang sudah teman-teman dapat juga nih ya. Nah, jadi teman-teman ini mau substitusi itu kan adalah kita hilangkan yang mana nih? Yang kita mau hilangkan nih, ini I2 nih. I2 ini berarti biar hilang, berarti yang ini dikali, semuanya ini dikali 3. Yang atas ya, yang maksudnya ya, yang ini dikali 3. Yang bawah tetap. Jadi nanti di sini sudah dapat nih. Kalau ibu tulis lagi, teman-teman boleh banget sambil coret-coret ya, karena ini hitungan teman-teman harus sambil coret-coret. Jadi yang baris ke atas ini ya dikali semua dengan 3, berarti di sini ada 15 I1 min berapa? 9 I2 sama dengan 21. Nah, yang
dijumlah dengan yang bawahnya sehingga yang ini habis dengan yang ini gitu. Nah, 15I1 dikurang 3I1 sama dengan 12I1. Kemudian ini yang atasnya ini 21 ditambah dengan 3 sama dengan 24. Mudah ya. Nah, sehingga diperoleh I1 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi dapatlah teman-teman I1 itu I1 sama dengan I yang kita tanya tadi, yang kita mau cari tadi, sama dengan 2 ampere, sehingga diperoleh arus I yang mengalir dalam rangkaian sebesar 2 ampere. Gitu ya. Nah, ini ada lagi contohnya teman-teman, soal nomor 2 nih. Kita soal ini menentukan nilai tegangan V dengan analisis mesh juga. Jadi analisis mesh itu dengan apa tadi? Menggunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, jadi langkah pertamanya teman-teman, tadi aturannya apa? Jumlah arus itu menentukan jumlah persamaan, atau jumlah loop menentukan jumlah persamaan yang nanti teman-teman akan substitusi ya. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat nih ada 2 loop nih. Nah, teman-teman udah bikin ini Bu, turunkan gambarnya seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman apa nih? Misalkan ada arus I1 dan I2 mengalir dalam tiap loop. Dengan demikian, maka besarnya V sama dengan I2 dikali 40 nih. Karena rumus V itu sama dengan I kali R ya teman-teman nih. Ini sini ya. Yang ini. Oke, kita lanjut ke tinjau loop 1. Caranya sama ya, tinjau loop 1. Teman-teman lihat nih, di loop 1 ini ada apa aja nih. Nih, ketemu dengan min 18 V. Nih, min 18 V ketemu dengan I1 dikali 5, kemudian ketemu dengan 12. 12 ini ada arusnya ada I1 min I2 gitu ya, dapatlah ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal turunkan, sederhanakan I1 I2 sama seperti cara yang tadi. Kemudian tinjau lagi loop I2. Tinjau loop I2, di sini ada ketemu apa aja. Dapatlah 20 kali I2, 40 kali I2, kemudian plus 12 I2 min I1. Sama persis caranya dengan soal yang sebelumnya tadi teman-teman ya. Kemudian teman-teman sederhanakan sehingga diperoleh min 12 I1 plus 72 I2 sama dengan 0. Nah, yang kalau teman-teman mau latihan di rumah itu bisa coret-coret ya, dari bisa dapetin yang ini. Sebenarnya ini gampang ya teman-teman, hitungan matematika biasa, cuman kalau lebih mau mudah lagi, teman-teman bisa latihan di rumah, coret-coret sehingga diperoleh persamaan satu kemudian persamaan kedua. Nah, dari persamaan satu dan kedua sama caranya, kita substitusi nih. Nah, ini tadi dari sini ya, persamaan satu nih. Nah, ini yang diambil. Nah, ini persamaan kedua ini nih, karena ini sudah sama dengan 0, jadi kita ubah seperti ini teman-teman nih. Jadi ini yang persamaan kedua ya nih. Jadi I1 itu kalau teman-teman ini ubah jadi min 12 I1 sama dengan 72, itu kan plus, pindah ke sebelah kanan berarti dia min, jadi gak berubah. Kalau jadi plus jadi min jadi plus gitu ya. 72 I2. Nah, mencari I1 sama dengan, kalau mau ibu tulis, dia kan ada min 72 per 12 I, ini ada minnya juga, min I2. Nah, ini min bisa kita ubah jadi positif semua. I1 sama dengan jadi 72 per 12 I2.
gitu, sehingga diperoleh ini. Nah, kita masukkan ke ini tadi persamaan ke 1 nih, ini ya, ini. Nah, ini persamaan 1. Kita lihat nih, kita kan udah punya nilai I1 sama dengan 72 per 12 I2. Nah, kita ganti I1 yang di sini. Jadi teman-teman ini udah dimasukkan angkanya ya. Ini udah dimasukkan. Yang dimasukkan hanya I1-nya ini aja. I1-nya kan 72 per 12 I2. Nah, dapat yang ini, kemudian sehingga diperoleh ini teman-teman kurangin I2, 102 I2 dikurang 12 I2 itu sama dengan 90 I2 sama dengan 18. Jadi kita bisa dapat I2 sama dengan 18 per 90 atau 2 per 10 ampere gitu. Nah, jadi kita bisa memperoleh V sama dengan I2 dikali 40 ohm. Nah, tinggal kaliin seperti biasa, jadi diperoleh V nya sama dengan 8 volt nih. Tahu kan teman-teman ya, kenapa kan yang ditanya tadi menentukan V nih soalnya. Nah, ditanya tentukan nilai tegangan di sini nih V yang di sini nih. Kalau rumus V itu kan sama dengan I dikali R gitu ya. Jadi R nya udah tahu nih 40, I nya kita cari dulu. Setelah dapat baru kita bisa memperoleh V. Jadi di sini dapatlah V sama dengan 8 volt gitu. Itu ya. Nah, ada lagi nih satu soal lagi nih teman-teman. Tentukan nilai I dengan analisis mesh. I-nya itu yang mana? Nih, pertama kita tulis dulu loopnya nih. Seperti gambar yang di bawah ini nih, udah ya. Dari gambar atas ke yang bawah udah ditambahin loopnya. Kemudian misalkanlah ada arus I1 dan I2 mengalir pada tiap loop. Dengan melihat gambar, maka arus I yang dicari adalah min I2 nih. Kan yang ditanya tentukan nilai I nih. I yang di sini itu terletak di loop yang kedua. Jadi teman-teman, nah perhatiin kalau I-nya kan panahnya ke kiri nih. Sementara loop I2 kita bikin yang searah jarum jam. Jadi di sini nanti sama dengan I itu adalah min I2. Jadi kita cari I2. Kemudian I itu adalah min I2. Oke, caranya sama. Cuman pemahaman yang ini aja lebih diperkuat nih teman-temannya. Ada pemahaman baru. Ke bawahnya caranya sama, tinjau loop 1. Nah, seperti tadi caranya, ada apa aja V-nya, ada min. Di sini ada min 5 volt, kemudian ada 6 kali I1, kemudian lagi ada 5, ada min 5 IA. Tuh, di sini kan ada tulisannya sendiri. Kita min karena dia ketemu min nih, min plus gitu ya, min 5 IA jadinya. Nah, kemudian di mana IA ini kan terletak di loop 1, jadi IA itu sama dengan I1. Jadi ini cuma namanya aja IA ya. IA itu sama dengan I1. Jadi bisa diubah seperti ini teman-teman nih. Nih, gitu ya. Jadi IA sama dengan 5 ampere. Kemudian kita tinjau loop I2. Di I2 tadi ada apa aja nih di sini nih. Nih ada apa aja, ada plus 5 IA, kemudian ada 10 kali I2, kemudian ada plus 25 volt. Nih, sini. Udah, teman-teman. Turunin, sederhanakan lagi sehingga diperoleh I2 sama dengan min 5 ampere. Nah, tadi kan kita yang mencari kita
I ya. I itu sama dengan min I2. Jadi min I2 min I2 nya berapa? Min 5, berarti min ketemu min 5 sama dengan 5 plus 5 ampere. Jadi besar arus I adalah 5 ampere. Seperti itu. Masih ada satu soal lagi nih. Tetap semangat ya. Satu soal lagi nih. Jadi tentukan nilai I dengan analisis mesh. Jadi nah di sini yang soal kelima ini nanti kita bisa, ini super mesh ya, bisa kita buat latihan ya teman-teman ya. Yang soal keempat juga bisa buat latihan atau mau lanjut nih. Soal keempat ini dia super mesh. Kita sampai 3 soal dulu ya. Yang keempat nanti kita lanjutkan. Biar teman-teman pahami yang 3 soal dulu biar nggak kebanyakan. Nanti yang ini kita pelajarin lagi sama-sama ya teman-teman ya. Karena ini super mesh. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.